Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara doa pagi, dan kemurahan Tuhan kita bisa ada lagi karena kemurahan Tuhan. Tema pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1. Puji Tuhan, firman Allah menyebut kita orang-orang yang takut akan Tuhan dengan kata berbahagia. Berbahagia adalah beruntung. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita takut akan Tuhan. Berarti kita menghormati Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan. Kita disebut berbahagia jika kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, Tuhan memberkati hasil usaha dan pekerjaanmu, hasil keringatmu, bukan hasil orang lain. Bukan karena kita orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi karena kita bekerja, kita mencari nafkah, dan firman Allah katakan, berbahagialah engkau apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu. Puji Tuhan. Ayat 3, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan berkati dengan istri yang bagaikan pohon anggur yang subur di pekarangan rumah. Pohon anggur berbicara tentang sukacita. Sukacita karena pohon anggur itu tumbuh subur di rumahmu. Dan sukacita yang diberikan oleh istrimu untuk suami, untuk anak-anak, dan ini adalah kemurahan Tuhan. Ketika dalam rumah tangga ada sukacita, dan sukacita itu dari Tuhan. Tuhan berikan kepada rumah tangga yang takut akan Allah. Istrinya disamakan seperti pohon anggur yang tumbuh subur di pekarangan rumah. Saudara, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau tadi pohon anggur menjadi lambang dari sukacita, maka pohon zaitun adalah lambang kemakmuran. Kalau istri diibaratkan seperti pohon anggur yang subur di pekarangan rumah, istrimu menjadi sukacita dalam rumah tangga. Maka anak-anakmu bagaikan pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun adalah lambang dari kemakmuran, karena pohon zaitun dari akar, batang, daun, buah, semuanya dimanfaatkan, semuanya berharga. Jadi anak-anak itu bagaikan pohon zaitun, berarti anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang dapat menyenangkan, yang dapat membanggakan orang tua, karena anak-anak itu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Haleluya, saudara. Istrimu bagaikan pohon anggur, karena istri Tuhan berikan sebagai pendamping, Tuhan berikan sebagai penolong,
Dia yang akan merawat anak-anak, Dia yang akan membesarkan anak-anak, sehingga anak-anak itu dikatakan seperti pohon zaitun. Anak-anak itu bertumbuh sehat, anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, dan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berhasil, saudara. Puji Tuhan. Dan pohon zaitun itu menjadi lambang kesuksesan. Semuanya berguna. Jadi orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya akan sukses, menjadi kebanggaan orang tua. Haleluya. Amsal 15 ayat 16 katakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Haleluya, saudara. Tuhan tidak menjanjikan kita melimpah harta, tapi Tuhan menjanjikan kita kesenangan, sukacita dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga dengan sedikit barang disertai takut akan Tuhan, Tuhan akan berkati daripada harta yang banyak tapi hatinya selalu cemas. Mazmur 115 ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia, dan Ia Allah ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Puji Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya hormati Tuhan, taat akan firman Tuhan, dikatakan Tuhan akan memberi rejeki. Tuhan akan tambahkan rejeki buat keluarganya, karena Allah ingat sampai selama-lamanya akan perjanjiannya. Janji Allah yaitu Dia akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan janjinya itu tidak berubah sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Firman Allah tidak pernah salah dan tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan lalu, tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Mari kita pegang firman, kita lakukan firman dengan hidup takut akan Allah, maka kamu akan disebut berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita mau pakai hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga kita dikatakan orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dalam rumah tangga saudara, dalam mencari nafkah anak-anakmu juga menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anaknya yang sukses karena orang tuanya takut akan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan berikan kita roh takut akan Tuhan. Tuhan berikan kita hati yang setia memegang firman dan tetap kuat berjalan dalam terang firman Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini. Ajar kami hidup takut akan Engkau, melakukan firman-Mu, hormati Engkau, taat kepadamu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti. Rumah tangga kami, keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, karena istri menjadi seperti pohon anggur yang subur di pekarangan rumah. Senantiasa ada sukacita dalam rumah tangga. Anak-anak bertumbuh, sukses, bertumbuh dan berhasil. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini.
Kami mengucap syukur ada firman yang ingatkan kami bagaimana kami menjadi orang yang berbahagia, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu, buat umat-Mu yang kalau ada dalam keadaan bimbang, kalau ada dalam keadaan yang ragu-ragu akan firman Tuhan, berikan kami kesempatan untuk bersaksi kepada mereka bahwa firman Allah itu tidak berubah. Kalau kami hidup takut akan Tuhan, maka kami akan menjadi orang yang berbahagia. Kami akan menjadi orang-orang yang beruntung karena Engkau menjaga, Engkau berkati, Engkau pelihara ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Dengan kuasa firman-Mu, Tuhan berikan kekuatan, tambahkan semangat ya Tuhan, biar hidup mereka adalah hidup yang percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bimbang tetapi percaya dan yakin firman-Mu, ya dan amin. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang susah, yang dalam kekurangan ya Tuhan, mereka yang khawatir, Tuhan berikan mereka iman yang sungguh supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berhasil karena mereka nikmati janji-janji Tuhan, janji yang tidak pernah berubah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Tuhan, tambahkan berkat-Mu, tambahkan sukacita yang dari Tuhan, biar keluarga-keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa buat usaha yang sedang dijalankan oleh umat Tuhan. Tuhan berkati biar usaha mereka menjadi usaha yang sukses. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah yang sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Tuhan berikan mereka kepintaran, berikan mereka takut akan Tuhan sejak mereka masih kanak-kanak. Lindungi mereka dalam perjalanan ke sekolah, juga dalam perjalanan pulang sekolah. Hamba-Mu berdoa buat kepala keluarga dalam mencari nafkah. Tuhan berkati kantor, pengusaha-pengusaha yang sedang berusaha, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, biar hidup mereka menjadi hidup yang diberkati Tuhan, karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak berubah. Biar kami sendiri tetap tekun, tabah, setia sampai akhir. Pegang firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana janji-Mu yang tidak berubah. Kami pegang janji Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Saudara-saudaraku, percayalah kalau kemarin Tuhan sudah pimpin kita, maka hari ini kita serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami di dalam nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di besok hari dalam acara yang sama. Tuhan memberkati. Amin.